Jadi ini kalau kacamata Samara bukan human design coach, aku terlahir dalam keluarga yang bercerai sebetulnya Oh, gitu. oke, sorry. Gak apa-apa. Dan ini udah hal publik, udah sering diobrolin dan juga ini menjadi bagian kenapa aku masuk ke daerah wellness, mindfulness, meditasi, human design. Orang tua aku tuh bercerai, aku kelas 2 SD gitu. Terus sudah dengan keluarganya sendiri yang bahagia-bahagia gitu kan. Jadi memang mungkin kalau masalah perceraian itu kan bisa banyak contoh kasusnya ya, bukan ada keluarga aku spesifik, tapi mungkin dari klien atau yang aku observasi, mungkin cara mengelola pikiran dan emosinya masih kurang baik. Mungkin masalah ekonomi, mungkin cara meresolusi konfliknya itu belum pas gitu di antara keduanya. Bisa juga karena masalah keluarga gitu, orang lain atau perselingkuhan dan lain sebagainya macam-macam. Tapi kalau kita fokusin lebih ke arah pikiran dan emosi, kalau dari observasiku ya, mungkin ini karena kita nggak kenal diri sendiri dan nggak kenal pasangan sedalam itu gitu. Mungkin kita belum tahu secara sadar kalau kita lagi punya emosi marah, kecewa atau sedih, itu tuh kita kayak gimana cara mengatasinya. Kan biasanya kita ada refleks gitu ya, ada yang fight, flight, freeze gitu misalkan. Kita fight langsung marah, mungkin ngomongnya kurang enak, mungkin bertindak seperti apa, mungkin kita freeze kayak nggak tahu mau ngapain. Mungkin kita flight, kita ya udah deh nggak usah ada masalah, kayak ya udah pergi aja gitu atau tinggalin nggak usah diomongin, contohnya gitu. Jadi mungkin ini saat sudah terjadi dengan jangka waktu yang lama dan berkali-kali, mungkinlah itu dimana kedua orang yang sudah ada ikatan janji menikah merasa oke, ini udah nggak bisa dilanjutin lagi untuk kesehatan mental fisik kita berdua atau sebagai keluarga gitu ya, misalkan. Nah, human design itu ngebantu untuk kita tahu pola pikir kita sebetulnya gitu. Jadi semuanya tentang pola. Jadi pola berpikir aku, pola berpikir Mas Bilal, pola berpikir teman-teman lain di sini itu semacam ada apa ya, spektrumnya gitu. Dan kalau misalkan kita nggak paham dulu ke diri sendiri, gimana orang lain mau paham tentang kita? Karena kalau kita paham tentang diri sendiri, kita bisa mengkomunikasikan, oh aku kecewa karena kamu melakukan ini, atau aku merasa sedih, marah karena ini yang terjadi. Itu kan sebenarnya bisa dikomunikasikan. Tapi kalau kita lagi emosional dan kita belum bisa meregulasi emosi, itu jadinya kita bisa belak-belakan yang jadi nggak sehat gitu cara mengatasi masalahnya. Dan bisa juga pas kita baru pacaran, baru nikah gitu, kita belum benar-benar memahami 360 orang pasangan kita gitu, dalam-dalamnya hatinya. Nah, aku punya beberapa kasus, alhamdulillah mereka masih menikah gitu ya. Mereka reading suami istri, itu beberapa kali ada. Biasanya istrinya dulu yang tertarik, terus pengen suaminya dibacain gitu. Terus bacanya berdua lewat Zoom atau ketemu langsung. Terus ada suatu momen di mana suaminya itu nangis karena dia merasa dia tidak pernah bisa ngomong hal ini ke istrinya yang aku bacain di human design-nya. Jadi human design itu kan benar-benar keluar angka, keluar gambar, terus aku hanya mentranslasi gitu. Terus dia merasa sangat terhenyuh gitu, rasanya kayak wah saya tuh biasanya nggak terkoneksi dengan emosi saya seperti ini, nggak bisa mengungkapkan perasaan saya seperti ini. Akhirnya istrinya juga ikut nangis karena dia nggak pernah tahu, udah nikah mungkin ada hampir 10 tahun gitu, anaknya udah lumayan besar. Nah jadi momen-momen vulnerable kita saling mengerti diri sendiri, saling ngertiin orang lain itu bisa ngatasin stres. Makanya sekarang banyak orang yang stres karena nggak tahu cara handle kalau udah banyak pikiran, banyak aktivitas, itu gimana manage-nya. Emosi pun juga, emosinya orang lain itu gimana cara handle-nya. Jadi human design tuh bikin kita juga ngerasa bisa lebih ngertiin orang lain gitu. Gue jadi ngerti, oh cara pikirnya emang beda ya sama gue gak mesti samain cara pikir suami gue sama gue. Atau misalkan ini tadi contoh kasusnya adalah suaminya yang mau cerai sama istrinya kan gitu tadi. Nah kalau misalkan sudah pun bercerai, ya udah artinya kan di jalannya masing-masing biasanya ada healing phase nih gitu. Mungkin punya identitas semacam baru yang awalnya berubah dari nikah menjadi bercerai dan menjadi single. Dan bagaimana bisa kembali lagi ke diri sendiri. Karena kita itu kalau di human design juga ada bahasanya conditioning, Mas Bilal. Jadi kalau kita lahir, tempat tanggal waktu lahir itu nggak bisa diganti.
Tapi semua yang terjadi dari kita lahir sampai kita dewasa, contoh kasus lagi menikah atau cerai, itu kan banyak yang terjadi ya. Kita di keluarga yang kayak gimana nggak bisa ngatur, kita di edukasi yang kayak gimana, sosioekonomi, negara, religi, semua itu mempengaruhi kita lah pasti gitu. Jadi saat kita punya waktu untuk kembali ke diri sendiri, kita tuh bisa namanya deconditioning atau reprogramming gitu. Kayak hal-hal yang mungkin gak selaras buat kita dari pengalaman itu tuh bisa disadari, bisa healing, bisa integrasi. Nanti juga dari perjalanan itu jadi bijak biasanya orangnya. Kalau mereka memilih seperti itu ya, kayak bisa sharing ke orang lain. Oh ini pelajaran hidup gue waktu itu udah sempat nikah cerai, terus kayak gini gitu. Jadi human design bisa jadi bagian perjalanan hidup untuk ngelihat kita lagi selaras nggak selaras, kalau ada masalah hal yang besar gimana ngatasinnya gitu. Mungkin dari POV suami tadi dia juga nggak bisa mengekspresikan apa yang dia rasain gitu ke istrinya, tapi dia bisa ekspresiin ke orang lain, apa ke coach misalnya. Dan aku juga pernah kepikiran ya, manusia kan biasanya selalu mengejar emosi atau perasaan yang positif ya, kayak kita kejar bahagia di percintaan, di karir, di barang, bahkan kita kejar bahagianya, tapi kita selalu menghindari yang namanya emosi negatif. Kayak sedih, kita nggak mau sedih. Ada fase kita takut, ya kita nggak mau takut. Padahal kalau di kacamata aku ada fase dimana kayak emosi negatif tadi bikin aku tuh berkembang gitu. Ada fase dimana aku kayak gagal, itu bikin aku semangat gitu. Nah dari kacamatanya human design lagi ya, aku penasaran gimana, apakah human design itu bisa membantu kita bukan lari dari emosi negatif, tapi menghadapi emosi negatif. Ada? Ada banget. Jadi ada. Okay. Aku baru ditanya kemarin ada client reading gitu kan, kayak dia nanya gimana dampaknya human design ini buat Kak Samara, dia bilang gitu. Terus bagaimana cara ngatasin frustrasi, karena itu kan adalah saat aku lagi nggak selaras sebagai generator dan teman-teman generator yang lain. Terus aku bilang secara jujur ya, membantu sih, tapi juga membuat aku semakin peka saat aku frustrasi. Gitu loh menariknya Mas Bilal. Karena kita jadi tahu hal-hal yang nggak selaras, yang awalnya mungkin dibawa nggak begitu difokusin dan nggak disadarkan sebelum tahu human design, aku tuh malah jadi lebih yang ini bikin frustrasi, ini jadi bikin frustrasi. Tapi itu malah jadi informasi, ya nggak sih? Kayak oke, gue ngerasa sedih, oke, gue ngerasa frustrasi, there's something not working with what's happening gitu, kayak di karir atau di relasi gitu contohnya tadi. Terus kita mau apain tuh informasinya gitu? Kita mau ya udah terima aja, atau kita mau tadi flight kayak menghindar, atau kita mau do something good from it, something yang empowering, yang produktif, yang sehat buat kita, sehat buat orang lain. Jadi malah menurutku semakin kita punya data point emosi kita yang lebih lengkap, lebih jernih, tahu alasannya kenapa, kesempatan kita berkembang tuh malah jadi lebih besar gitu. Tapi tergantung lagi sama kapasitas menurutku. Jadi kapasitas orang mungkin di momen itu lagi nggak banyak masalah, atau masalahnya nggak terlalu gede, jadi punya energi buat mengembangkan diri. Tapi aku juga menyadari bahwa kalau orang yang punya banyak tanggungan, kapasitas, dan dia lagi penuh gitu, dia butuh pertolongan mungkin, dan mungkin dia nggak sadarin bagaimana emosi itu mempengaruhi orang lain. Nah ini bukan yang tadi ke pertanyaan sebelumnya atau sharing sebelumnya yang lama-lama jadi kayak kasus perceraian. Nah kalau misalkan kita bisa lebih mindful sama energi kita, kayak handphone deh gitu, atau ini iPad gitu, kita jadi mindful sama persentase atau kapasitas baterainya gitu. Tapi ke diri sendiri kita pernah nggak sih kayak gitu untuk emosi gitu? Kayak jadi misalkan aku kalau nanya ke klienku, oke, kamu lagi ngerasa lebih ke puas atau lebih ke frustrasi? Oke, contoh frustrasi. Oke, frustrasi dari 1 sampai 10, kamu frustrasinya berapa? 9 gitu. Oh, cukup tinggi ya. Ngerasain frustrasinya di mana? Masih mungkin kerasa, oh di kepala aku pusing, panas, oh di dada aku sakit, di punggung aku pegel, leher tegang, perut sakit, mah, atau tangan dingin, keringetan, kaki nggak enak. Jadi oke, itu data point. Ya udah, terus kita lihat masalahnya, kita lihat human design-nya, diskusi, coaching gitu. Oke, lama-lama dia bisa turun itu angkanya. Nah jadi kalau kita merasakan emosi negatif, menurutku itu adalah hal yang positif juga, atau hal yang sebenarnya netral ya kalau bahasa mindfulness. Cuman memang
untuk banyak orang pada umumnya kita tidak diajarkan untuk memahami emosi kita dari kecil. Aku pun juga kayak gitu. Jadi di kasus orang tua aku yang bercerai, jadinya aku lebih paham emosi itu dari kecil gitu. Jadi lebih sensitif, lebih empatis. Dan walaupun sebenarnya kuliahnya nggak ada hubungannya sama psikologi, aku dulu ekonomi, manajemen gitu. Terus ada permasalahan mental health sendiri gitu. Jadi aku lebih bisa empowered, dan akhirnya udah berapa tahun ini ya alhamdulillah syukurlah bisa sharing tentang mental health, meditasi, human design, bisa bantuin orang lain, dan kebanyakan klienku jauh lebih tua lah dari aku gitu. Jadi walaupun aku muda, aku dulu sempat insecure, gue bisa gak sih bantuin orang gitu, kayak gue siapa gitu. Tapi ternyata kalau kita ada ilmu bermanfaat dan niat baik, ada sampai kayak klien aku umur 60 tahun itu punya emosi yang marah, frustrasi, itu yang udah bertahun-tahun, itu bisa diproses perlahan-lahan. Salah satunya dengan human design dan meditasi gitu. Jadi ya kalau teman-teman ngerasain emosi negatif, disadarin, mungkin mau diproses, di jurnal, diomongin kalau punya teman curhat, dan punya teman curhat yang ada kapasitas dengerin gitu ya. Kadang lega, atau sama mental health professional, ada psikolog, psikiater, counselor gitu. Jadi yang lebih objektif dan emang bisa membantu navigasi kita juga kalau ada emosi negatif itu.